Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah muslimin muslimat jamaah salat maghrib Masjid Jami' yang mulia, puji kepada Allah Azza wa Jalla, selawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takrim dan ta'zim yang mulia kepada semua guru-guru kita dan jamaah sekalian yang berhadir. Baiklah jamaah, kita lanjut lagi pengajian kita dalam pelajaran tafsir setiap malam Kamis. Untuk malam ini kita lanjutkan lagi penjelasan tentang surah Ali Imran ayat 85 dan seterusnya. Di dalam kitab Khazin Lubabut Ta'wil fi Ma'ani Tanzil, bisa dilihat pada halaman 265 jilid pertama, Al-Baghawi jilid pertama pada halaman 251. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjutan yang lalu, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Satu ayat saja dulu. Firman Allah, wa may yabtaghi, siapa yang mencari, ghairal islami dina, selain agama Islam sebagai agama, atau kita balik, siapa yang mencari agama selain dari Islam, falai yuqbala minhu, maka tidak akan pernah diterima dari yang dia cari itu selain daripada Islam. Ini adalah kajian kita di dalam Al-Quran, di tempat kita, di rumah ibadah umat Islam. Jadi kajian ini internal bagi umat Islam. Karena itu ini ayat Allah yang wajib kita imani. Bukan kita yang mengatakan tidak diterima agama lain, tetapi Allah Tuhan kita, akidah kita, iman kita. Maka kita orang yang beriman di dalam agama Islam wajib mengimani bahwa hanya Islam sajalah yang Allah terima sebagai agama di sisi Allah berdasarkan firman Allah. Kalau seseorang tidak seprinsip dengan ini, nah konsep lain ni katnya, nah ide lain kan, maka dia telah menyeberang atau berseberangan dengan firman Allah. Jadi ini adalah akidah kita umat Islam. Lakum dinukum waliyadin. Bagi yang di luar Islam, lakum dinukum waliyadin. Kita wajib bertoleransi, bukan mengakui agamanya benar, wajib bertoleransi, tasamuh. Lakum dinukum waliyadin. Yang hana toleransi nyan melanggar dengan lakum dinukum waliyadin. Kemudian yang menganggap mandum agama diterima oleh Allah melanggar dengan ayatnya, melanggar dengan wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu, maka tidak diterima oleh Allah dari agama yang ia cari itu. Jadi dua-dua ayat itu ayat Allah. Jangan ambil satu buang satu. Jangan gara-gara ayat ini tidak ada toleransi, melanggar dengan lakum dinukum waliyadin. Jangan gara-gara
lakum dinukum waliyadin, melanggar ayat ini. Sehingga pun alah agama berangkari dia tetah yang lagi orang motor okey tak pelangi kau Medan tik ja tak atra kurnia kau Medan je motor nyo agama tak motor silakan naik bus di terminal sebelah malam lu orang tengok lu semua ya Medan belanja barang yang isinan yang belum tiket kurnia padum tiket sekian nah yang anugerah padum tiket sama yum tiket sama-sama yum tiket AC full sama-sama yum tiket yang non AC hanali monton AC kecuali pemto jamu sama-sama yum tiket juga sama ijih menyatani jauh Medan anda mencih pita kurnia adik saya anugerah kan sama sih lebih sih laganyan kedih sih ja bentuk-bentuk dalam sama ukur sih sama sih ja 3 truk lo mandu motor kedai polimang dre nyentuk jauh Medan jut anda mencih sabah motor tapi menyentuk jauh akhirat mencih bumecih puna ni tamu surga berangkat puas kamai ada pokoknya kedai mandu motor dre kan karena ini adalah ayat Allah. Nah, jadi kita harus proporsional. Peneduk droi secara akidah. Tetap menjaga nasionalisme. Nasionalisme tetap jaga. Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Bingkai NKRI. Dalam NKRI ada multi faith. Banyak iman, banyak agama. Tapi dalam satu bingkai negara, lakum dinukum waliyadin. Orang Islam meyakini kebenaran agama Islam. Sementara terhadap agama lain, dia tasamuh toleransi. Memberikan ruang yang sama. Lagi bila negara ini. Silakan beribadah menurut masing-masing agama atau agama masing-masing. Natal dirayakan oleh orang Kristiani, Maulid dirayakan oleh umat Islam. Baik mau balik je, mau tukar cok. Baik meramah saja. Nah, jadi ayat Al-Quran ini memberikan arahan kepada kita untuk berjalan pada poros, bak porosnya, dengan tidak mengganggu orang lain. Dengan tidak mengusik orang lain, maka bernegara dan beragama itu kedua-duanya adalah seirama. Tidak boleh mentang-mentang bernegara merusak agama, tidak boleh. Tidak boleh juga mentang-mentang beragama merusak negara. Maka ada konsep hubbul watan minal iman. Cinta negeri bahagian daripada iman. Tapi ketika cinta negeri tidak merusak agama. Ketika cinta agama jangan mengganggu negeri. Karena yang konsep Islam ya, konsep agama. Jadi Allah sampaikan ayat ini, wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala min. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka dia tidak diterima oleh Allah darinya. Wa huwa, dan orang yang mencari itu fil akhirati, nanti di hari akhirat, minal khasirin, masuk golongan orang-orang yang rugi. Kita lihat tafsir. Sampaikan di dalam tafsir Khazin, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu, yakni anna dina al-maqbula indallahi, bahwa agama yang diterima di sisi Allah, huwa, yaitu agama dinul Islam, yaitu agama Islam. Sehingga kita menganut agama Islam karena yakin, hakul yakin,
bahwa Allah menerima agama kita, terserah bagi yang lainnya menurut iman mereka. Hana tayak ganggu, hana tayak berdebat, hana tayak membutoi-butoi pi. Saya kadang-kadang agak lucu juga. Ada YouTube. Nah, judul YouTube debat antara Islam dengan Kristen. Saya mendebat ilean. Ngapain berdebat? Kristen kan bukan agama kita, Islam kan bukan agama mereka. Jadi ngapain berdebat? Kita sudah ada jalurnya. Bagi kita orang Islam, agama yang kita yakini ini adalah agama yang benar dan diterima oleh Allah. Enggak usah berdebat dengan orang luar. Karena lakum dinukum waliyadin. Tidak mungkin kita paksa mereka meyakini seperti yakinnya kita. Sama juga, tidak mungkin mereka paksa kita yakin seperti mereka yakin. Yang kamu nentang lakum dinukum ya berdebat dengan orang non muslim, nggak usah berdebat. Kita semua hamba Allah, mereka juga hamba Allah. Orang di luar Islam kan hamba Allah juga, alam juga, makhluk juga. Tetapi Allah tidak mengatakan semua agama benar. Itu tidak ada firman Allah. Yang Allah firmankan adalah inna dina indallahi al-Islam. Hanya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Maka inilah bingkai umat Islam. Sementara dengan yang lain saling menghargai, saling memberi ruang, saling menghormati, punya hak masing-masing. Apalagi hidup di dalam bingkai negara. Dan Indonesia ini bukan milik kita saja. Betul itu kita akui. Bukan milik Islam Indonesia ini. Milik banyak agama. Maka semua agama bisa hidup. Tetapi orang Islam, inilah rumah kita. Ini rumah kita. Rumah kita adalah al-Islam. Ya'lu wa la yu'la alaih. Islam yang sangat tinggi dan tidak tertandingi ketinggiannya itu. Jadi menyalaginya konsep aman gede. Pancasila jalan, toleransi jalan, ulum tasamuh jalan, semua jalan. Bhinneka Tunggal Ika jalan, nasionalisme jalan. Yang dia kegabuk adalah ketika kita gabuk dengan pekerjaan orang lain. Ya, yang gabuk. Gabuk dengan Natal, gabuk menjaga gereja. Yang kehinaan juga gabuk. Nah, jadi sehingga tidak menjaga ranah masing-masing. Itu sudah diajarkan kita dulu di dalam pelajaran bernegara, tata negara. Sudah diajarkan kita oleh pahlawan-pahlawan kita dulu, ya. Cinta negeri bahagian daripada iman. Kalau nggak ada negeri, kita nggak punya sistem. Nggak ada punya sistem, kita tanah udip, Nah, jadi kita hidup di dalam wadah negara. Kemudian wa anna kulla dini siwahu ghairu maqbulin indahu. Selain dari agama Islam, maka tidak diterima di sisi Allah. Tidak diterima di sisi Allah yang kita yakini sebagai Tuhan kita. Terserah persepsi bagi agama lain, ya kita hormati. Bagaimana persepsi mereka, bagaimana teologi mereka, bagaimana konsep iman menurut mereka, bagaimana konsep agama menurut mereka, bagaimana konsep kebenaran menurut mereka, bagaimana konsep surga menurut mereka. Itu menurut mereka, dihormati saja. Tetapi menurut kita umat Islam adalah begini yang disampaikan oleh Allah di dalam kitab suci kita umat Islam. Li'anna dina as-sahiha, karena agama yang sahih, agama yang benar, ma ya'murullahu bihi wa yarda an fa'ilihi wa yusibuhu alaihi, yaitu apa yang Allah perintahkan dengan agama itu, wa yarda an fa'ilihi, apa yang Allah restui, ridai
bagi pemeluknya. Kita pemeluk agama Islam. Wa yusibuhu alaihi, dan Allah memberikan kita balasan sawab. Allah gebi ganjaran. Bagaimana ganjaran dalam agama kita? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang kenyan ganjaran katanya. Kita orang Islam, ketika kita berbuat baik dalam agama kita, Allah berikan kita kebaikan. Kita orang Islam, jangan mentang-mentang Islam. Bibiranya KTP Islam, bak rumah Islam, bak motor tulis Islam, tetapi kabut menteng paneng kontradiktif dengan Islam, syarrayarah. Allah juga menyiksa kita. Allah memberikan kita ganjaran zid. Berarti tidak mentang-mentang Islam maksudnya, tetapi menjadi Islam yang Islami. Ya, jadi mungkin banyak kekeliruan dari dari orang. Agama sama sekali tidak kurang. Agama sama sekali tidak kurang. Yang kurang adalah orang-orangnya. Sering sekali contoh, boleh dibilang contoh yang sangat viral lah. Orang-orang sangat mengkritisi kebersihan kita umat Islam. Sangat-sangat dikritisinya lego. Misalnya ada sebuah tatanan kota di mana di sana penduduk misalnya bukan orang Islam, dibandingkan kaitan meng Islam. Ibu banding lego. Lagi kita tanya maksud kan. Tajak dari Banda Aceh sampai Utamiang. Tajak Widi. Ya, perkantoran. Ya, itanya mungkin kalau mesti modal kan. Ya. Honda ajak kan tuji. Dari ini kajak oleh elom, kajak sabahnya elom. Ya, karena beginilah kemampuan kita dengan keterbatasan kita. Kenapa yang salah kok? Itu kan bisa terbaca juga. Katro kuno kajak laju kau sigli. Nah pemandangan la elom. Oh mantap si sigli. Bram banda phone BPD indah. Air tat, ka bersih sampai itu ada masjid. Terus lom ubirin ka la elom. Terus kenan uluk semame bak tanyo ka la elom pemandangan. Terus uluk sukun la elom. Terus untuk pelan-pelan la elom. Dibandingkan dengan tempat-tempat yang bukan orang Islam penghuninya. Ikalan thogot glih kebersihan. Orang Islam babu taharah, bab kebersihan, bab wudu. Cukup le bab itanya dalam kitab. Babun najasah, bab najis masalah. Babul ghusli, bab mano masalah. Itanya babul ghusli, bab mano. Kalang le itanya ngawur hana bab. Mana kira-kira? An-nidhafatu minal iman, kebersihan bagian dari iman. Bersih urang yang hana iman dengan urang iman yang itu. Nah, inilah perbandingan. Itu bukan Islamnya yang buruk, tapi itu adalah orangnya. Namun karena kitanya orang Islam, bila kita lakukan lagi nyan, membawalah nama Islam. Ipike legop. Kiban le ciri-ciri Islam. Nah yang jawab ciri-ciri Islam, dia tak peduk silap gaduh. Ipike legop. Dia tak pedang Honda masjid icu. Kamu naik pikir lega? Ini salah kita, orangnya, bukan agamanya. Maksud baijak lego kiban le ciri-ciri tanda kitanya katro perbatasan lu semua Aceh Utara pat tanda. Ikun ka tanda juga saya katro buat tempat bau bro nyang ka perbatasan. Ini. Ikun geku. Bak pim kena. Jadi itu menjadi memori bagi pengguna jalan. Di mana perbatasan tandai saja di tempat buang sampah yang membludak sampahnya itu perbatasan. Lalu kita lihat dalam kitab, dalam ayat, dalam hadis, apapun tidak ada ayat itu, maka di dalam hari akhirat kelak termasuk orang-orang yang rugi, yakni alladzina waqa'u fi al-khasarah, yang akan kerugian. Wahuwa hirmanus sawab. Bagaimana ruginya nanti? Tidak menerima balasan. Orang kafir misalnya,
orang di luar agama kita buat masjid hidro ke anak pihak tembangan pak jalan ke pergi je masjid sabah hidro ke je yang tengah pergi masjid kan berdua drum leh thon kan baru leh yang pergi hana habis leh batal. Ada orang yang tidak beriman buat masjid sendiri dia, satu masjid lengkap mik pokoknya siap pakailah. Imam syik baju lewatnya punya boleh. Apa yang mutamurupah li tanya. Tapi hari akhirat maka hirmanus sawab. Tidak akan menerima benefit itu. Tidak akan menerima ganjaran pahala. Tidak akan menerima hasil kebaikannya. Karena ada ayat yang lain yaitu orang-orang yang berbuat kebaikan min dzakari wa unsa wa huwa mukmin, asalkan orang itu dalam bingkai iman. Jadi nah faedah untuk akhirat. Maka dalam iman kita orang Islam, kebaikan di dunia ini terkoneksi muculok-cok di akhirat. Nyo tafubut kebaikan di dunia. Nyocoknya kagak culok orang akhirat, culok cok di orang akhirat. Na kontak, na connect. Artinya ada aliran pahala. Kalau kita bukan dalam konsep iman, kebaikan yang kita lakukan hanya kebaikan sosial dalam pandangan agama, kebaikan sosial. Hanya culok cok dalam konsep akhiratnya. Terserah menurut di luar kita. Tetapi bukan sepaham dengan kita. Inilah iman. Mamanya musina orang begah. Oh, yang nanya kah beda, yang mana? Hai sih beda sih. Kita beda sama beda agama. Si beda. Beda. Suami istri beda. Maksud kan? Suami uragam. Uragam cukup 3. Tak kira tengok. Nyanah cocok 2 ke. Lako ke cukup 3. Ibunya cukup 5. Hai sit menana si perle bet sama. Apa menyaman 2 3 dapur ke boleh di rumah ro teput. Rumah 3 lako 3. Maka uragam si 3 je. Kerja uragam hana god. Melambai-lambai. Uragam si 3 je. Megrah bacut. Megrah dan megran bacut. Di urinang harus lembut. Bahu lemah dia urinang sikapnya, tapi ilmu bertiga sikap lemah, urinangnya kan lembut, maka dibahasakan dengan feminim. Feminim kewanitaan. Urinang bahonda si kata turi walaupun ada urang. Nya tahu yang dah ibu je. Hana pas dah urang be. Kemamnya wang ima bandar ye ibu ko maka je ko lucu hi ju hana moho bahu ke so me honda ngun ke depot lebih raya rupanya ka ibu haja hana cocok urinang menurut urinang maka dikeun feminim. Di uragam gagah beuheu kata maskulin. Jadi memang bersifat maskulin. Sudah. Penjelasan lagi. Wa husulul iqabi. Wa rawa Ibnu Jarir At-Tabari. Ini kan tafsir Khaden. Tapi juga karena duluan ada tafsir At-Tabari, gekutip tafsir Tabari gebuh dalam kitabnya. An Ikrimah fi qawlihi wa may yabtaghi ghairal islami dina. Kalau kita nanti melihat dalam tafsir At-Tabari, di sana tertulis tentang penjelasan ujung ayat ini. Apanya yang tertulis? Wa may yabtaghi ghairal islami dina falayuqbala minhu. Siapa yang mencari selain agama Islam sebagai agamanya, maka tidak diterima Allah dari orang itu. Qalatil yahudu. Orang-orang Yahudi berkata, fanahnu muslimun, kamunya orang muslimun, kata orang Yahudi. Faqala Allahu azza wa jalla li nabiyhi, lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul lahum, kata Allah. Orang itu mengatakan dirinya muslimun. Lalu Allah bilang ke Nabi Muhammad, katakan sama mereka,
walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Salah satu perintahku, kata Allah, yaitu wajib menunaikan ibadah haji. Dia mengatakan, lu nguri Islam, pegah saat lu ngekali Allah, saya memerintahkan dia naik haji, falam yuhajju, akan hijau haji. Jadi apa itu Islam? Wajib hijau. Nya contoh, berarti la ilaha illallah. Lu nguri Islam, sembahyang tidak. Lu nguri Islam, zakat tidak. Maksudnya Allah membantah orang yang hanya meung wal muta'ah dengan agama tetapi tidak bersubstansial. Hanatho. Buat apa KTP Islam? Hahu jalan tengah maghrib kok dengan sembahyang. KTP Islam mantang peh wala poli tengah azan. KTP Islam mantang pegak rapat tengah maghrib. KTP Islam rame bakrek dengan masjid. Maka Allah ibang nak pegah baik apa Islam dromanya modelnya. Nah ini maksudnya Allah membantah. Jadi Islam itu terbukti dengan amal dan perilaku, bukan terbukti dengan identitas. Ya. Nan kabeh penjelasan ayat. Ada yang diskusi? Nah, silakan. Waalaikumsalam. Allah mengakui semua agama. Kenapa agama Islam yang Allah terima, sedangkan Allah menurunkan surat Lakum binukum waliyadin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua ada. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, yang pertama konsep Allah itu kan sebagai Khalik, Allah pencipta. Contoh, Allah menciptakan semua bahimah, binatang-binatang. Allah ciptakan lembu, Allah ciptakan babi, dua saja contoh binatang. Untuk lembu Allah halalkan, untuk babi Allah haramkan. Berarti kita diajak oleh Allah di dalam pilihan. Dalam pilihan. Inna hadainahu sabila, imma syakiran wa imma kafura. Surah Ad-Dahri. Kami memparkan, menghidangkan dua jalan. Ada jalan baik, ada jalan buruk. Allah menyuruh kita watai gekun geyu pilih, itu bukan artinya kedua-duanya itu dianggap benar. Gekuli Allah, hai, nyo jalan god, nyo jalan bro, nyo jalan god atalung yu, nyo jalan bro atalung tham, tah kacau kah, ci pilih, berkun, ci pilih, kuna watai tak pilih yang bro, al-wa'id, kita terancam. Watai tak pilih yang god, yang gaturi lagu, yang menang kena pegah. Watai tak pilihnya jalan bro, watai tak pilih jalan bro, maka Allah gancam. Hanjir tak kerja, bunau ni pilih, nyok aku pilih. Maksud you pilih
adalah di dalam kebenaran. Maka dalam ayat Al-Quran surah Al-Kahfi, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman, ayo jadilah kamu orang beriman. Nyan pu kena bi balasan urau akhirat. Sambung ayat lom, wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau kufur, ya silakan saja, kata Allah. Nyempur Nabi ancaman. Maka kalimat perintah di sana bermakna al-wa'id, perintah geyu, tapi maksudnya gancam. Berusaha lagi kita nyo, lagi kita nyo tak ancam ngon tu, tak ancam urang. Mina behu cipo yang kan yu apa? Tujuan je kan memang kan yu apa? Ke kacau silap je kedai biar gadah gehum ke. Bercipoh mina behu, cipoh mina behu. Perintah memang, tapi tujuannya kan yu apa? Usik kena pegah, biar macam-macam. Kaplung je kedai kalau mohon leung. Kenyang kena pegah. Puna hawa ke. Jadi ya. Maka kekhali Allah, ada orang mukmin, ada orang kafir. Orang mukmin itu juga hamba Allah. Orang kafir juga hamba Allah. Innalladzina amanu hamba Allah, innalladzina kafaru juga hamba Allah. Tetapi kata Allah, innalladzina amanu wa amilus salihat lahum jannatun tajri. Kalau kamu pilih beriman, maka ini imbas. Hari akhirat resikonya begini, balasannya begini. Bagi orang kafir itu, jadi Allah diciptakan, tapi Allah gebi rambu-rambu. Tak pilih secara kasab. Jadi menyogo pegat sabah kakak hanali pilihan. Seandainya semua hanali pilihan, tapi ingat, bagi Allah sangat mudah. Sekiranya Allah mau, Allah membuat kita sama semua. Hana Indonesia, hana Malaysia, mandung maju sama aja masa. Jet kena pegat oleh Allah. Han ke pegat. Menyo kena pegat oleh Allah, mandung uri Islam maju gede. Baik dakwah katanya mandung uri Islam maju. Han ke pegat menan. Ke pegat Islam, ke pegat kafir, ada mukmin, ada kafir, supaya di situ ada pilihan. Mau kita yang baik, pilihan kita. Mau yang buruk juga gara-gara kita, bukan gara-gara Allah. Jadi mana je? Lagi bui benar. Yang tambui dera ke Allah, yang cipta bui dera ke Allah. Jadi kan berarti bangka ciptaannya. Hana pu pajuh bui siapa kan je ciptaan Allah ya. Kan mana je? Ciptaan Allah. Lagi orang hanya mengkawin lebih mak peut uragam. Uragam haram dalam hukum kita itu poligaminya lebih 4 boleh, lebih 4 tak boleh. Hanjit dah kele katanya kan sama teori nang depan beda le sama ti mu bu pi punya le dapat je tidak tamah julok. Lanjut karena ada aturan. Ya, yang kedua tangku yatim utara. Gangguan ya. Rasul di dalam bab marah nanti dilihat syarahnya, bisa Raudatul Muttaqin, bisa Nazhatul Muttaqin, bisa Dalilul Falihin, bisa Syarah Riyadhis Shalihin. Di sana ada satu bab, babul ghazbi, bab bengih, bab marah, bab icyas bahasa Aceh. Rasul selalu berpesan, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana kami berbuat baik? Bagaimana sikap kami yang paling baik? Baik bengeh, baik bengeh, baik bengeh. Kepada Rasulullah, ulang lagi. La taghdab, baik bengeh. La taghdab, baik bengeh. La taghdab, baik bengeh. Kau pegah baik bengeh, baik bengeh. Barang kapur dia hanya bengeh. Tetapi dalam bab yang lain, hadis yang lain, maka Rasulullah sangat marah ketika ada orang yang agamanya diganggu. Slow mendekatnya. Hana bengeh ketit. Kekhulap. Hai terhadap timang ya urusan kau. Nyan ya kui kanyan. Nyan giu bengeh li Rasulullah. Cuman cara bengehnya kan beda-beda je. Menurut kita sekurang-kurang marah adalah marah di dalam hati. Nah urang peleceh agama, baik tapi ke urang luar Islam peleceh Islam le. Urang draw depuk urang tu mau. Tengok sembahyang maghrib na yang ngeng-ngeng kampungnya si bengeh tu sinan. Putra ikahnya. Kok salah umur ubat?
tengah maghrib tengah kangeng kena pot Honda yang kan menghina Islam sih bengeh itu sih. Maka itu mesti marah. Cuman marah hanya tak terjemahkan. Saya ingin sampaikan bahwa marah itu tidak sama dengan destruktif. Marah itu tidak sama dengan mengamuk. Ya hanya sama, biasalah. Itanya waktu nama marah saya terjemahkan mengamuk. Marah tidak sama dengan apa kegiatannya yang merusak-rusak dumpunan ni. Ada istilah anarkis. Nah, marah tidak sama dengan anarkis. Ana sama dengan anarkis. Maka marah itu adalah dimulai dari tensi yang rendah. Contoh, marah suami kepada istri yang nusyuz. Kiban gatul Quran. Kenal heboh tingkat istri nusyuz durhaka. Getanya ke pidin bengeh agama. Caranya keperuno oleh Allah. Kiban cara bengeh ke istri yang nusyuz. Hana ke begahinan kata rumah. Hana. Kati ilang mon. Hana sip. Kati ji baglinya wang inang ke. Hana sip. Keperuno cara bengeh. Apa cara marah suami kepada istri di situ? Pertama yaitu fa'iduhunna, nasihati dengan verbal, dengan bahasa. Ini kan cara bengeh kan? Gepegah, maka gepegah karena kau bengeh maka gepegah. Banyak dijelaskan. Ada yang mengatakan pisah ranjang tidur berbalik, nyobakan berhadap-hadapan, nyogiu pelikut. Kok pelikut long lelintu supaya dia paham. Berarti yang bengeh. Nah, jadi ada timbul tanda tanya pelikut. Jadi hana giloh ranjang dengan fisik inan. Yang nak adalah pukullah istrimu. Apa yang membuat dia itu bisa merasakan jerah. Hana blober pukulan. Hana beut telepon pukulan. Jadi kat baik ni asah parang-parang kita ni drop nenderang. Kada pegang salah Nabi gipo. Kan gipo Nabi. Bisa kita pukul situasi itu jangan seperti itu lagi. Ana wo tengok ragamnya. Ilah ke kan kadang kita poh rina. Atau mana tablo mimi keung, tabi tiga go, telegop. Hai pakai ni abi mi keung leung, panen nak keung mi lebih keung abah kah baru ke abah. Ya, mudah-mudahan lah. Itu juga bagian daripada memukul. Ya. Baik, tunggu-tunggu. Jadi demikian, mudah-mudahan manfaat lebih alim agar dapat berkenan untuk meluruskan, dan jika banyak kekurangan, ketersinggungan, saya mohon maaf. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.